Bapak, Ibu jamaah Masjid Al-Usman Plawangan yang dirahmati Allah. Kita harus benar-benar menjadi orang yang bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Utamanya nikmat yang paling berharga dan yang paling menentukan untuk keselamatan kita hidup di dunia, utamanya hidup di akhirat, yaitu iman Islam. Artinya kita harus mensyukuri bahwa kita hidup di dunia menjadi orang mukmin muslim. Sebab apa? Allah menciptakan manusia di dunia ini hanya dibagi menjadi dua. Pertama, orang yang iman kepada Allah, mengakui bahwa Tuhan adalah Allah. Itu orang mukmin. Kemudian yang kedua, orang yang ingkar, kufur, tidak percaya dengan adanya Allah, mencari Tuhan selain Allah. Ini di dunia hanya dua. Allah menjadikan manusia menjadi orang yang iman, yang kedua menjadi orang yang kufur atau ingkar kepada Allah. Kemudian sekarang alhamdulillah Allah telah menjadikan kita sebagai orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di dalam firman Allah, walau sya'allahu la ja'alahum ummatan wahidah walakin yudkhilu may yasha'u fi rahmatih wadzalimuna malahum min waliyyin wala nasir. Artinya walau sya'allah la ja'alahum ay fid dunya ummatan wahidatan. Artinya ala dinin wahid wa huwa immal Islam awil kufri walakin Allah ja'ala ba'dha mu'minan wal ba'dha kafiran. Artinya seandainya Allah menjadikan umat manusia di dunia ini memeluk satu agama saja, misal semua Islam atau semua kufur, itu sah-sah saja. Walakin yudkhilu may yasha fi rahmatih, ay yudkhilullah fi rahmati may yasha, ay yudkhilahu fiha wa yudkhilu fi azabi may yasha, ay yudkhilahu fi. Tapi tidak begitu. Allah akan memasukkan sebagian manusia ke dalam rahmatnya, yaitu manusia yang diberi iman kepada Allah. Dan Allah juga akan memasukkan sebagian manusia ke dalam azabnya, yaitu manusia yang tidak iman. Jadi intinya di dunia ini hanya ada dua golongan manusia, yang iman dan yang tidak iman. Ya. Kalau agama memang baik sekali ya, jadi yang sekali. Tapi kesemuanya yang iman kepada Allah dan yang tidak iman kepada Allah. Agama selain agama Islam semuanya mempunyai Tuhan, berbeda-beda. Tapi kita sebagai orang mukmin hanya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya hidup di dunia hanya ada yang iman kepada Allah dan yang kufur kepada Allah. Ya. Ini yang dimaksud kita harus mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Wadzalimuna, ayat yang dimaksud al-kafiruna malahum min waliyyin ay qaribin yang fahum wala nasirin mani'in yamna'uhum min azabillah. Makna wadzalim ay wal kafir, sedangkan orang-orang kafir nanti di akhirat tidak mempunyai teman yang memberikan kemanfaatan. Mungkin di dunia
jenengan saya bisa membanggakan anak-anak atau anak buah atau teman-teman, mungkin saya menjadi pejabat atau mungkin saya menjadi apa, santri-santri saya banggakan di dunia ya. Kalau di akhirat tidak ada tanggung jawab amal kita sendiri. Walhasil besok di akhirat tidak ada yang bisa menolak azab Allah. Mungkin di dunia bisa dengan anak buah untuk menjaga saya, untuk menjaga istri saya dan sebagainya. Ini masih ada. Tapi kalau besok di akhirat tidak ada yang bisa menolak azab Allah. Wadzalimuna malam waliyu wala nasir. Artinya untuk hidup di dunia ini kita sebagai orang mukmin muslim yang diberi nikmat Allah yang paling berharga dibanding harta dan sebagainya. Untuk itu semua amal ibadah kita, perbuatan kita harus kita arahkan untuk kemanfaatan hidup di akhirat. Semua amalan kita, semua ibadah kita harus kita niati untuk mencari ridha Allah. Sebab apapun terjadi, panjenengan semuanya pada waktu masih di dalam kandungan ibu ini sudah ditentukan umur, usia, kapan harus meninggal dunia, nasib, kemudian rezeki sudah tercatat. Ini yang paling pokok, kita harus sadari bahwa kita sudah ditentukan rezeki dan sebagainya ya pada waktu nafkhur ruh di dalam kandungan ibu. Mau tidak mau apa yang sudah dicatat Allah tetap diberikan kita. Untuk itu karena kita sudah yakin, maka segala amalia kita harus kita tujukan cari ridho Allah dengan ikhlas. Biar nanti di dunia apa yang ditetapkan Allah kita tetap kita terima, dan nanti di akhirat kita mendapatkan pahala ridho Allah. Ini dalam jelaskan lagi, mangkana yuridu harsal akhirah najid lau fi harsi wa mangkana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa malau fil akhir bin nasib. Artinya mangkana yuridu harsal akhirah najid lau fi harsi ay mangkana yuridu bi a'malihi sawabal akhirah najid lau sabah bitad'if ilama nasya wa najid lau fi tashili to'ah wa nu'ti minat dunya ma katabna lahu. Artinya barang siapa yang amal perbuatan atau ibadahnya hanya ditujukan mencari ridho Allah, mencari akhirat dengan amal-amalnya, najid lahu sabab bitad'if, maka orang itu akan aku beri pahala berlipat ganda. Mungkin sedekah uang 1.000 bisa mendapatkan 10.000 atau 700.000 atau lebih, itu terserah Allah. Terserah niat kita pada waktu amal. Jangan sampai amal kita hanya karena urusan dunia sehingga nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa najid lahu fi tasjili tu'ah, dan Allah akan mempermudah orang yang segala ibadahnya hanya mencari Allah mudah. Salat tidak merasa wegah. Salat tahajud, salat membaca Quran, giat dipermudah Allah untuk taat. Ini orang-orang yang amal ibadahnya, amal perbuatannya ditujukan untuk akhirat, ditujukan mencari doa Allah. Wanuti minat dunya maka katabna lahu, dan aku katanya Allah, orang-orang yang tujuan amalnya hanya mencari doa Allah,
akan diberikan dunia sesuai apa yang sudah ditetapkan Allah. Ini di intinya orang yang amal perbuatan dan ibadahnya hanya mencari ridho Allah dan pahala dari Allah akan mendapatkan pertama pahala yang berlipat ganda. Mungkin sedekah uang 1.000 bisa menjadi pahala 700 atau 750 atau lebih, itu terserah Allah untuk melipat gandakan pahala. Dan berdua dipermudahkan Allah, sholat nggak aras-arasan, jamaah nggak arasan sregep, giat untuk amal baik. Ini mudah, dimudahkan jalan untuk amal baik. Akan mendapatkan bagian dunia yang sudah ditetapkan, otomatis dengan ditetapkan mendapatkan bagian dunia ya diberikan Allah di dunia. Ini orang-orang yang semua amalnya ditujukan untuk akhirat. Ini dunia adalah bekal panjenengan semuanya, bekal kita semuanya untuk kemanfaatan akhirat. Jangan sampai dunia ini menjadikan beban kita. Besok di akhirat kita akan menjadi orang yang sengsara. Lanjutnya ayat, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa malau fil akhirati min nasib. Maknanya mangkana yuridu amali sawabat dunya nu'ti ba'dhu ma yatlubu hasbama qasamna wa malau fil akhirah sabun li'annahu amila lid dunya. Di barang siapa yang amal perbuatannya di dunia, ibadahnya di dunia hanya untuk mencari urusan dunia, harta benda, kedudukan, ya nu'ti ba'dhu ma yatlubu, ya saya kasih sesuai apa yang diminta. Mungkin kepingin jabatan, kalau memang sudah ditentukan menjadi pejabat ya jadi, kalau enggak ya enggak. Ini kita harus sadar. Monggo minta apa saja monggo, tapi jangan sampai permintaan ini hanya urusan dunia, harus kita arahkan ke akhirat. Ya Allah nu'tihi ba'dhu ma yatlubu hasba ma qasamna. Minta urusan dunia saya kasih sesuai apa yang sudah saya tentukan. Enggak akan lebih. Misal cap-capannya tidak cap-capan menjadi bupati atau tidak menjadi presiden, minta ya tidak akan terjadi. Kalau sudah ada cap-capan ditentukan jadi bupati, ya jadi. Ya, dan sebagainya. Wa malau fil akhirah, di akhirat tidak mendapat apa-apa. Karena sudah salah niat. Jadi intinya orang yang niat salah, ya, ini akan mendapatkan pertama, tetap mendapatkan bagian yang sudah ditentukan Allah. Rezeki ini sudah diberikan. Nomor 2-nya di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ridha Allah sebab amal di dunia tidak ikhlas, ditujukan hanya ingin mendapatkan urusan dunia. Jadi yang paling pokok jelas tadi bahwa Allah menciptakan manusia ini hanya yang iman kepada Allah dan kufur kepada Allah, 2. Nah setelah 2 ini, di dunia hanya 2, nah, agama macam-macam. Ya. Nah, yang hanya iman dengan Allah kan hanya umat Islam, iman bahwa Tuhan adalah Allah. Yang lain mungkin punya Tuhan yang lain. Itu terserah, itu keyakinan mereka. Nah, dengan adanya Allah hanya menentukan iman dan tidak iman, kemudian Allah membagi lagi model manusia menjadi 4 golongan. Pertama, qaumun khalaqahum mullah li khidmatih wali jannatih wa hum al anbiya wal auliya wal mu'minun
Wassolihun artinya Allah menjadikan manusia ini ada 4. Pertama, Allah menjadikan manusia disuruh untuk khidmah dan disediani surga. Orang iman Islam disuruh ibadah, puasa, sholat dan sebagainya. Perintah Allah harus dilakukan, larangan Allah harus dijauhi. Dan ini disediakan surga artinya mati atau meninggal dunia membawa iman. Para nabi mulai lahir atau di dunia memeluk agama Islam, mati juga membawa Islam, iman Islam. Ini yang dimaksud qaumun khalaqahumullah li khidmati wali jannati. Urip ning dunya iman ning Allah, mati husnul khotimah. Ini para anbiya, aulia, mukminun termasuk. Mudah-mudahan kita semuanya wassolihun. Ini potongan pertama. Sudah panjenengan sudah ada modal iman kepada Allah. Tinggal panjenengan mensyukuri nikmat iman yang diberikan Allah ini. Kita syukuri untuk melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Inilah bentuk syukur supaya nanti kita meninggal husnul khotimah, membawa iman. Ini yang dimaksud. Kemudian nomor 2, qaumun khalaqahumullah la li khidmati wal jannati wa hum al kufar alladzina yamutuna alal kufri. Yang kedua, Allah menjadikan manusia tidak disuruh khidmah, tidak disediani surga. Orang-orangku yang kufur, yang tidak iman kepada Allah. Tidak iman kan tidak diperintah sholat. Ya. Tidak disuruh ibadah. Di orang kafir di dunia kufur pada Allah, ingkar pada Allah, mati juga tetap kufur. Ini yang dimaksud nomor 2. Siapa itu? Ya otomatis yang sudah jelas Fir'aun, kemudian Namrud, Jahal Bulab. Adapun Pak, orang-orang sekarang yang tidak Muslim apa neraka itu tergantung nanti. Yang jelas itu meninggalnya husnul khotimah atau tidak. Ya. Mati netepi iman atau tidak. Kita nggak tahu. Maka yang ketiga perlu kita ketahui, qaumun khalaqahumullah li jannati dunal khidmati. Allah menciptakan manusia. Manusia itu disediani surga, tapi tidak disuruh untuk khidmah. Gak disuruh untuk ibadah. Siapa tuh? Orang-orang kafir yang akhir hayatnya meninggal dunia iman. Ini Bahrom Al-Majusi itu orang Majusi, hidupnya nyembah api, tapi akhir hayatnya iman kepada Allah. Maka qaumun khalaqahumullah li jannatihi duna li khidmati. Bahram memang sudah disediani swarga, tapi tidak ibadah sebab hidupnya kufur. Yang disembah api. Tetapi menjelang ajal mati membaca syahadat. Iman kepada Allah. Berarti masuk surga. Nah, ini perlu jenengan yang harus hati-hati. Kalau jelas jenengan ini Muslim, ya harapan otomatis meninggal dunia tetap iman Islam, husnul khotimah ini. Nah, gara-gara Bahrom Al-Majusi ini meninggal dunia iman, ini termasuk dermawan. Bahrom Al-Majusi ini dermawan lumo. Sedekah lumo. Maka orang yang dermawan ini jelas dicintai masyarakat, dicintai Allah, ditunggu-tunggu surga, neraka tidak mau. Artinya tidak mau dimasuki orang-orang yang dermawan. Otomatis dermawannya harus niat ikhlas. Lah nak lomone krana ngomben aku 1000
ben supaya jenengan senengi, jenengan pilih ya beda meneh itu udah ada harapan duniawi ini. Ini yang keempat, qaumun khalaqahumullah li khidmati duna jannati wa hum alladzina kanu amilin bi taatillah wa matu al kufri. Yang keempat yaitu Allah menjadikan manusia untuk khidmah, pokok ibadah. Sebab apa? Sebab iman Islam ibadah yo wajiban sholat, puasa dan sebagainya. Tetapi akhir hayatnya coplok iman. Kalau coplok iman berarti tidak disediani surga, berarti masuk neraka. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Sebab kelihatannya orang Islam tapi mentok akhir hayat kufur, naudzubillah. Ini dicontohkan dalam Al-Qur'an, watlu alaihim. Ini Bal'am bin Ba'ura. Ya, di dalam Al-Qur'an, watlu alaihim naba'alladzi atainau ayatina fansalakha minha watba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Ini Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura itu doanya tidak ada yang ditolak Allah. Tespleng mandi. Kitab Taurat apal. Ahli pandai ulama Bani Israil pada zaman Nabi Musa. Nah, karena Bal'am bin Ba'ura sudah jelas ulama Bani Israil, alim, sungguh alim, doanya tidak ada yang ditolak Allah. Kenapa dibuat percontohan? Karena Bal'am bin Ba'ura tergelincir karena senang duniawi, senang kedudukan. Dijelaskan bahwa gara-gara tergelincirnya Bal'am bin Ba'ura ini istrinya ini termasuk orang yang senang dengan urusan duniawi. Juga Bal'am bin Ba'ura yang namanya istri sayang sekali. Nah, untuk mewujudkan kesayangannya Bal'am bin Ba'ura terhadap istrinya mengikuti apa kemauan istrinya. Istrinya diiming-imingi masyarakat, disuruh untuk merayu suaminya Bal'am ya supaya mendoakan kepada Nabi Musa, basa Jawane nyosotno Nabi Musa. Nyosotno Nabi Musa. Sebab masyarakat sudah kenal bahwa Bal'am itu doanya mustajabah. Nah, karena tergosak-gosok dirayu istrinya, akhirnya Bal'am bin Ba'ura mengikuti apa kehendak istrinya, nyosotno, ndongakno elek ya, terhadap Nabi Musa beserta kaumnya. Padahal Bal'am sudah tahu Nabi Musa itu utusan Allah. Ini, jadi orang yang sudah hubud dunia hubul jah ini hatinya tertutup, la fu'ada, tidak ada hati untuk berpikir mana yang manfaat, mana yang tidak. Ini tergelincir. Di wadru alaihim, Allah nyuruh Nabi Muhammad untuk menceritakan kepada kaumnya, artinya orang termasuk orang-orang Bani Israil Yahudi, naba'alladzi atainahu ayatina, yaitu orang yang diberi Allah ayat-ayat pandai ya. Tapi fansalakho keluar dari, artinya membuang ayat. Artinya Bal'am bin Ba'ura karena sudah tergiur dengan harta dan kedudukan, isi-isi ayat-ayat kitab ini sudah tidak
gunakan. Ya. Karena fatba'ahul syaiton, kemudian tinggal diikuti setan. Akhirnya Bal'am bin Ba'ura menjadi orang yang ghawin, orang yang sasar atau sesat. Ini. Maka awal tadi sudah dijelaskan, kita harus mensyukur nikmat dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan harus menggunakan dunia ini kita manfaatkan untuk keselamatan, utamanya di akhir. Nah, semua boleh kita mengumpulkan harta sebanyak-banyak, tapi kita gunakan untuk akhirat. Ini orang yang milih hidup di dunia, tetapi milih untuk keselamatan akhirat. Nah, Bal'am bin Ba'ura ini milih dunia, akhirat lupa. Ini Bal'am bin Ba'ura. Maka lanjut ayat, lau syi'na la rafa'nau biha. Seandainya, ini Allah, seandainya syi'na, saya menghendaki, la rafa'na, Bal'am bin Ba'ura, saya angkat derajatnya. Seandainya apa? Seandainya Bal'am bin Ba'ura mau amal-amalnya, ya, amal-amalannya ini ditujukan mencari ridha Allah, mengamalkan kitab Taurat, ya. Karena Bal'am bin Ba'ura sudah, ya, tidak mengamalkan, sudah melupakan isi daripada Taurat. Sudah tenang sakana ilahiyah, sudah ayem tentrem dengan kedudukannya, sudah ayem tentrem dengan hartanya. Ini. Maka dilanjutkan, famathalu kamathalil kalb. Jadi Allah mengumpamakan Bal'am bin Ba'ura kamathalil kalbi, seperti anjing. Artinya Bal'am bin Ba'ura karena sudah tidak mengindahkan ayat-ayat Allah, ya, ini diumpamakan seperti anjing. Famathaluhu kamathalil kalb, seperti anjing. Anjing intahmil alaihi yalhas au tatruk yalhas. Nah, ini yang disamakan antara Bal'am dan anjing ini apanya? Kan ada sesuatu hal yang menjadi sama. Contoh, Zahid kasamsi. Oh, Zahid seperti matahari. Ini yang disamakan atau wajah sabahnya itu apa? Apa karena wajahnya Zahid itu begitu cerah seperti matahari? Bisa lagi, Zahid kaljamus, Zahid seperti kebo. Lah, opo yang disamakan ini karena kebo ini senang makan, mungkin Zahid makannya banyak, atau kerbau ini biasanya gupak di tempat-tempat yang kotor dan sebagainya. Nah, sekarang famathalu kamathal kalbi. Bal'am diserupakan dengan anjing ini yang mana? Apa suaranya Bal'am seperti anjing atau sifatnya Bal'am seperti anjing? Ini. Ada yang menjelaskan yang menjadi persamaan antara Bal'am dan anjing ini layar awi anil maksiat. Bal'am tidak memperhatikan, tidak menghindar dari maksiat, tidak menahan diri dari maksiat. Yang jelas Bal'am karena alim, ahli kitab, doanya mandi kan harus tahu. Oh, ini kalau saya mengikuti istri saya mengikuti masyarakat saya, ya, ini saya salah. Ya. Gitu. Ada yang mengatakan la fu'ada, jadi anjing itu mungqati'ul
fuad. Maknanya la fuada. Nah, orang yang sudah meninggalkan petunjuk Allah menuju kufuran la fuada, tidak punya hati untuk berpikir. Ini persamaan. Ya, karena Bal'am bin Ba'urah sudah lari dari kebenaran, ini berarti Bal'am la fuada, tidak punya hati. Pokoknya bojone ngongkon napa ya anut. On dodok ya dodok, turu ya turu. Ini seperti anjing yalhas dikongkon bendarane, misal saya punya anjing ya saya suruh jogo omah ya jogo omah. Saya suruh apa saja anjing saya anut. Ini karakternya semacam yalhas. Semua hewan juga yalhas. Tapi kalau anjing, kalau hewan mungkin kerbau atau sapi, kuda, kalau mungkin payah baru yalhas. Yalhas itu ada yang mana terengah-engah, ya, bekalnya terengah-engah atau menjulurkan. Kalau anjing kan menjulurkan lidah dengan terengah-engah, dengan air liurnya. Ini. Yang jelas Allah menyamakan Bal'am atau orang-orang yang meninggalkan petunjuk ayat-ayat Allah, samakan anjing ini hatinya, sifatnya fuadnya tidak punya hati, tidak bisa berpikir. Ya, tidak menghindari kemaksiatan. Nah, ini yang disamakan tidak suara anjing loh ini. Jadi tidak suara anjing disamakan dengan suaranya Bal'am, tapi sifatnya karakternya anjing seperti karakternya Bal'am bin Ba'urah. Nah, ini. Bab yang namanya menyamakan itu ada sesuatu yang menjadi sama. Ya. Zat kal bahri, zat seperti apa itu? Lautan. Sama-sama dalam apanya? Mungkin di dalam dermawannya. Mungkin di dalam keteguhannya. Air laut kan panjenengan ada hujan banjir tetap asin, tidak ada perubahan ya. Jangan masuki sampah apa saja, iya tetap semacam itu. Keteguhannya apa jenis air laut atau lautan. Mungkin dari situ ya. Nah, ini namanya menyamakan. Jadi intinya kita harus benar-benar mensyukur nikmat Allah. Ya, sebab kita tidak tahu, tadi sudah saya jelaskan 4 golongan, kita sudah diberi modal Allah menjadi orang mukmin muslim yang harus kita pertahankan sampai kita menghadap Allah, artinya meninggal dunia dengan membawa iman Islam. Artinya husnul khotimah, dengan itu mati syaratnya kita harus mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, untuk bisa mengikuti perintah Allah, mana yang perintah, untuk menjauhi larangan Allah, mana yang harus kita jauhi, kita tidak tahu kalau kita tidak belajar, tidak ngaji. Nanti ini harus dikerjakan, lah ternyata ini larangan. Nah, ini kan kita akan salah. Supaya tidak salah mengerjakan kewajiban dan menjauhi larangan, kita harus belajar atau tanya pada orang yang alim. Sekian. Ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.